Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya untuk Anda semua yang sudah menonton video saya dimanapun Anda berada. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua, bisa berbagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan, pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan seputar tentang penyakit stroke yang memang banyak dialami oleh masyarakat pada saat ini. Namun sebelum saya mulai membahas tentang seputar penyakit stroke ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk ikut mensubscribe channel ini. Karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah ikut memberikan dukungan ke channel ini untuk terus eksis berbagi seputar ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu seputar tentang penyakit stroke ya. Jadi penyakit stroke ini seperti kita ketahui pada saat sekarang sangat banyak orang yang terkena serang stroke ini, baik yang masih muda sampai yang tua. Jadi sepertinya penyakit ini tidak pilih-pilih orang gitu ya. Kalau memang sudah waktunya terkena serang, maka akan terjadi stroke tersebut. Dan stroke ini pun ada beberapa macam tingkatan keparahan dari serang itu sendiri. Itu dan juga stroke ini sebenarnya bisa diatasi atau ditanggulangi, tentunya berdasarkan tingkat keparahan yang dialami menyerang orang tersebut. Dan yang di sini yang akan kita bahas tentu adalah terlebih dahulu bagaimana cara kita atau kiat kita untuk bisa menanggulangi serang stroke ini agar tidak terjadi pada diri kita. Nah, stroke sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit lain ya, atau keadaan-keadaan tertentu yang disebut sebagai faktor risiko. Umpamanya penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, lemak dalam darah tinggi, kegemukan, juga perokok, peminum alkohol, dan juga bisa inflamasi atau peradangan. Nah, jadi dari berbagai faktor risiko ini, tentu di sini bisa kita pahami atau kita ambil kesimpulan bahwa stroke itu terjadi pada seseorang itu sebenarnya diakibatkan oleh pola hidup tidak sehat atau pola makan yang tidak sehat. Karena bisa terjadi diakibatkan beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian apabila faktor risiko tersebut kita biarkan dan tidak ditangani dengan tepat, bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah di otak yang akhirnya menyebabkan stroke terjadi pada seseorang. Kemudian jenis stroke ini juga ada beberapa jenis ya. Ada stroke ringan, stroke sedang, dan juga stroke yang berat. Nah, kalau stroke karena peredaran darah atau stroke kena adanya penyumbatan pada pembuluh darah, ya itu bisa terjadi di dalam masa otak atau pendarahan tidak di dalam masa otak yang disebut perdarahan buraknoid, yang yaitu perdarahan pembuluh darah di dasar otak. Kemudian ada juga jenis lain yang disingkat dengan istilah TIA atau
transient ischemic attack. Ini adalah serangan otak sepintas karena bekuan darah yang kecil-kecil yang lepas dari leher atau dari dinding jantung masuk ke dalam sirkulasi atau aliran darah di otak dan menyebabkan gangguan aliran darah di otak. Nah, gejala TIA ini atau transient ischemic attack ini adalah antara lain kelumpuhan sesaat atau sebentar, juga vertigo yang hilang setelah beberapa waktu, maksimal itu biasanya 24 jam, tetapi paling sering 1 hingga 2 jam. Dan yang paling lamanya adalah 6 jam. Ini merupakan tanda bahaya ya, di mana penyebabnya harus dicari dan diobati supaya tidak terjadi stroke yang sesungguhnya. Kemudian juga di dalam serangan stroke ini ada istilah golden period atau waktu emas. Jadi golden period ini adalah waktu yang paling baik untuk kita melakukan pemberian obat yang disebut trombolisis atau obat penghancur bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah tersebut. Waktu yang paling baik menurut para ahli di bidang pengobatan itu bila pemberian obat tersebut dilakukan lebih dari 3 jam setelah serangan stroke, itu tidak akan berhasil baik, bahkan bisa membunuh karena pendarahan. Jadi di sini memang harus ada tindakan cepat ya. Setelah adanya serangan stroke, itu sebaiknya kalau bisa diusahakan sebelum 3 jam setelah serangan stroke itu sudah mendapatkan pertolongan atau pengobatannya. Kemudian golden period ini hanya berlaku bagi penderita stroke akibat sumbatan dan tidak untuk stroke perdarahan. Stroke perdarahan begitu pecah langsung terjadi pendarahan dan dengan bantuan obat-obat yang diberi oleh dokter ahli saraf, maka penyerapan darah oleh tubuh akan makin cepat sehingga gejala kliniknya mungkin hilang atau berkurang banyak. Nah, secara garis besarnya kita sudah ketahui sedikit tentang stroke itu dan juga faktor penyebabnya yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa disebabkan oleh adanya pola hidup tidak sehat atau pola makan yang tidak sehat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah stroke ini bisa kita obati atau kita atasi setelah adanya serangan? Nah, tentunya stroke sangat bisa diobati. Hal ini tergantung pada berat ringannya serangan stroke itu sendiri. Juga lama serangan atau cepat atau lambatnya kita membawa pasien ke rumah sakit. Bila yang terkena pembuluh darah yang kecil-kecil, itu biasanya dapat sembuh 100%. Dan bila kena pembuluh darah lebih besar, kesembuhan tidak begitu baik, walaupun mungkin juga ada penyembuhan yang terjadi. Nah, stroke yang paling parah yang biasanya dialami tersebut yaitu apabila penyumbatan atau pendarahan terjadi di pangkal pembuluh darah otak yang utama yang disebut pembuluh darah cerebri media, yang itu biasanya terletak di belakang, di pundak ya, di belakang leher. Dan apabila di situ yang terjadi penyumbatan ini memang akibatnya sangatlah fatal bagi pasien. Nah, apabila di bagian pembuluh utama ini yang
menjadi sasaran, maka pasiennya itu biasanya bisa juga harus dilakukan operasi bila pasiennya masih hidup. Dan juga bisa timbul kecacatan yang berat atau kelumpuhan dan harus terpaksa memakai kursi roda. Jadi pengobatan atau penanganan yang cepat dan tepat ini sangat penting dan perlu diperhatikan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Kemudian juga penting sekali apabila ada anggota keluarga atau ada orang di sekitar kita yang kena stroke, maka segeralah bawa secepatnya ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas khusus untuk perawatan stroke. Jangan dibawa ke tempat-tempat lain terlebih dulu. Paling tidak segera di rumah sakit yang ada dokter ahli sarafnya. Kemudian stroke ini juga merupakan penyakit kedaruratan medis istilahnya, atau stroke emergency. Bila ada tanda-tanda kena stroke harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit akan segera dilakukan biasanya pemeriksaan CT scan sebagai pemeriksaan awal untuk mengetahui jenis serangan stroke-nya tersebut. Dalam waktu beberapa menit melalui CT scan dapat kita ketahui apakah ada pendarahan atau tidak. Untuk penyumbatan belum tentu terlihat, tergantung pada luasnya, sehingga bila tidak tampak jelas pada jam-jam pertama tersebut mungkin harus diulang beberapa jam kemudian. Nah, di samping itu juga ditanyakan apakah ada penyakit yang mendasarinya seperti faktor-faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya. Penyakit itu harus diobati, di samping tentu saja mengobati stroke-nya. Untuk itu penting sekali bagi kita mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari serangan stroke ini. Secara umum penderita stroke setengah akan sembuh total, setengah bisa hidup dengan cacat, dan setengah lagi bisa meninggal. Nah, kemudian yang setelah kita ketahui tentang serangan stroke tersebut, maka biasanya dan sering juga terjadi itu ada serangan kedua. Apabila di awal orang itu sudah terkena serangan stroke ringan, dan serangan kedua bisa saja terjadi yang disebut stroke ulang ya. Jadi stroke ulang ini dapat terjadi terutama bila faktor risikonya tidak diatasi dan dapat terjadi di tempat yang sama kembali atau juga di tempat-tempat lain lagi. Juga dapat terjadi berkali-kali dan tentu saja akan makin menyisakan kerusakan pada jaringan otak setiap kali terjadi stroke ulang tersebut. Nah, tentu kita tidak menghendaki serangan berulang-ulang sehingga tidak ada jalan lain selain mengontrol faktor risikonya sedini mungkin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, yang kesimpulannya adalah dari pola hidup sehat dan pola makan tidak sehat. Dan inilah yang sangat penting dan perlu kita perhatikan sejak dini untuk mengurangi risiko terkena serangan stroke tersebut.
Nah, seperti itulah gambaran sekilas terlebih dahulu mengenai seputar penyakit stroke ini. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita sedikit banyaknya bisa paham dan mengerti tentang penyakit stroke. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan melanjutkan pembahasan tentang hal ini, yaitu bagaimana cara pengobatannya dan juga terapi apa saja yang bisa kita lakukan, dan tentunya uh, kita bisa juga menggunakan obat-obatan tradisional untuk mengatasi penyakit stroke ini. Nah, demikianlah teman-teman dan saudaraku semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa agar supaya kita diberikan kesihatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.